Oke, sama jumpa lagi. Kali ini saya akan membahas aplikasi OneTap, yang mana aplikasi OneTap ini merupakan aplikasi yang menyediakan di dalamnya itu menyediakan banyak sekali game yang bisa kita mainkan. Oke, karena saat ini sangat banyak game populer yang ukurannya cukup besar sehingga internal kita tidak cukup untuk memainkan game yang kita inginkan, maka solusinya adalah menggunakan cloud game OneTap ini dan sudah memiliki fitur yang gratis untuk dimainkan. Oke, salah satu dari keunggulan cloud game OneTap ini, tata cara loginnya sangat gampang. Kita cukup memiliki akun Google saja, maka kita sudah bisa menggunakan aplikasi cloud game OneTap ini. Lalu kita juga bisa menggunakan beberapa akun Google, jadi semua akun itu bisa kita gunakan. Nah, saat pertama kali daftar kita akan mendapatkan 90 menit gratis. Bayangkan jika kita memiliki 10 akun Google saja, maka kita akan mendapatkan 90 menit gratis. Oke, untuk kalian yang ingin membeli fiturnya, di sini juga sudah disediakan oleh OneTap mulai dari $0,9 sampai $14 ya. Namun bagi kita player F2P biasanya enggan ya untuk membeli sebuah fitur dari aplikasi. Oke, di sini kita gunakan saja versi gratisnya dan langsung saja kita coba untuk memainkan game yang cukup populer untuk saat ini, ukurannya cukup besar, yaitu Genshin Impact. Oke, hebatnya lagi untuk cloud game OneTap ini saat ini tidak memerlukan antrian untuk memasuki game Genshin Impact-nya atau game yang kita pilih untuk kita mainkan di OneTap ini. Lalu untuk loggingnya kita gunakan saja username dan password saja, tidak perlu menggunakan Gmail karena nanti akan cukup ribet ya. Jadi cukup gunakan user dan PW saja supaya loginnya lebih mudah dan lebih gampang di aplikasi cloud game OneTap ini. Namun bagi kalian yang mungkin akunnya sudah menggunakan Gmail semua, itu juga bisa ya digunakan, asalkan nanti akun Google-nya yang terdaftar di cloud game OneTap-nya sama dengan akun Google yang terdaftar di HoYoverse atau di game Genshin Impact-nya. Dan jangan lupa untuk mengganti servernya ya ke server Asia, karena server bawaan dari OneTap ini merupakan server Amerika. Dan di sini saya masih lupa untuk mengganti server gamenya. Oke, untuk download datanya kita juga tidak perlu download data ya, karena datanya sudah tersimpan di cloud game OneTap-nya ini. Oke, nah di sini saya akan berganti terlebih dahulu untuk servernya. Jadi perlu kalian teliti bahwasanya jika servernya tidak diganti, maka nanti akun kalian akan jadi baru lagi ya, karena setiap server itu data gamenya berbeda. Oke, di sini saya sudah mengganti ke Asia dan otomatis akan meload atau memuat data game yang sudah saya miliki di server Asia untuk Genshin Impact ini. Oke, untuk loadingnya saya skip saja supaya bisa menyingkat videonya. Dan seperti inilah tampilan Genshin Impact saat kita mainkan menggunakan OneTap. Oke, saat ini saya sudah bisa memainkan game Genshin Impact menggunakan aplikasi OneTap ya. Dan ini masih delay-delay, kayaknya masih kurang puas. Kita bisa atur dulu di sini untuk grafik dan bahasanya. Bahasanya saya ganti terlebih dahulu ke bahasa Indonesia saja ya, supaya lebih gampang dipahami. Dan juga di sini ada voice-over-nya, itu bisa kita ganti ke Jepang, sudah terundur di sini. Jadi ini merupakan solusi bagi kita yang penasaran seperti apa sih memainkan game Genshin Impact menggunakan voiceover Jepang. Lalu untuk grafiknya dari OneTap, di sini saya mendapatkan grafik menengah. Lalu untuk animasi blurnya kita nonaktifkan saja ya supaya tidak terlihat lag nantinya. Oke, nah di sini untuk FPS bisa kita naikkan ke 60, meskipun merah nggak apa-apa karena ini tidak akan membebani ponsel kita karena data gamenya berada di aplikasi OneTap-nya atau di aplikasi cloud game-nya. Oke, dan setelah disetting di sini lebih mendingan ya, tidak delay-delay seperti yang sebelum disetting. Lalu untuk kecepatannya di sini saya mendapatkan ping sinyal kuning dari Genshin Impact-nya, namun untuk OneTap-nya saya kadang mendapatkan hijau dan kadang mendapatkan kuning juga. Dan untuk grafiknya kita bisa setting lagi ya, kita mendapatkan settingan tambahan dari OneTap-nya. Di sini kualitas streaming dari OneTap juga kita bisa setting. Bisa pilih mulai dari 2K sampai kualitas SD saja ya.
Dan di sini saya menggunakan kualitas 2K, dan bagi kalian yang mungkin masih delay-delay sinyalnya kurang kuat, bisa gunakan kualitas gambar di bawahnya. Oke, kita juga bisa berupaya untuk menambah kecepatan yang kita dapatkan di aplikasi OneTap-nya dengan menambahkan OneTap-nya ke Game Space atau Game Turbo, karena Game Turbo sendiri memiliki fitur untuk menambah kecepatan jaringannya. Oke, kita cari terlebih dahulu aplikasi OneTap-nya dan tambahkan ke Game Turbo ini. Nanti diaktifkan juga untuk fitur tambahan dari Game Turbo atau Game Space-nya di sini. Namun ini opsional karena tidak semua device memiliki fitur ini. Karena kebetulan device saya memiliki fiturnya, maka lebih baik saya gunakan ya daripada tidak dimanfaatkan. Oke, peningkatan kecepatan MiWiFi di sini. Karena saya menggunakan WiFi dari router Xiaomi, maka bisa saya gunakan. Dan device-nya juga pastinya harus Xiaomi juga ya. Namun sebaiknya memang perlu ditambahkan ya aplikasi OneTap-nya ke Game Turbo atau Game Space dari masing-masing device kalian, karena nanti supaya bisa mengakses aplikasi lain seperti WhatsApp dan lainnya jika ada chat yang masuk saat kita menggunakan aplikasi atau saat kita bermain game di aplikasi OneTap ini. Lalu jika dibandingkan dengan cloud game lainnya seperti aplikasi cloud game Cloud Moon, itu bagi saya, menurut saya itu masih lebih baik cloud game OneTap ini ya, karena sinyalnya atau ping yang kita dapatkan untuk memainkan Genshin Impact lebih bagus di aplikasi OneTap ini. Oke, kita coba untuk bermain atau pertempuran ya, apakah nyaman digunakan untuk pertempuran dan nantinya jika digunakan untuk spiral habis apakah worth it? Di sini kita coba saja langsung ya. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Nvidia GeForce atau Cloud Game Netis, itu masih jauh lebih bagus di aplikasi GeForce Now ataupun di aplikasi Netis ya untuk ping atau delay jaringannya. Namun untuk tata cara pendaftarannya sangat jauh lebih gampang di aplikasi Cloud Game OneTap ini. Oke, dan seperti inilah jika digunakan untuk pertempuran, saya rasa masih kurang nyaman ya jika digunakan untuk spiral lapis. Namun jika digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti menyelesaikan misi harian itu sudah cukup bagus, ataupun digunakan untuk explore itu masih worth it lah dan masih nyaman untuk digunakan explore sambil santai-santai saja. Lalu jika digunakan untuk menyelesaikan misi Archon sepertinya masih kurang bagus ya, kata nanti kurang bisa menikmati alur ceritanya karena ada delay-delay jaringannya. Apalagi nanti ketika di pertengahan questnya atau misinya waktunya habis, maka itu akan lebih menjengkelkan. Jadi sebaiknya digunakan explore atau misi harian saja. Jika ingin menyelesaikan spiral habis ataupun quest Archon, itu lebih baik menggunakan cloud game dari HoYoverse saja, yaitu Genshin Impact, atau bisa menggunakan aplikasi Nvidia GeForce ataupun Netis yang unlimited team. Kalau penggunaan saya pribadi untuk aplikasi Cloud Game OneTap ini biasanya saya gunakan saat ngecas HP gitu ya, atau saat pengisian daya, karena saat menggunakan aplikasi Cloud Game OneTap ini tidak memerlukan daya atau tidak memerlukan konsumsi yang cukup banyak ke device. Jadi kita bisa memainkan game apapun tanpa perlu memanaskan atau membuat panas ponsel kita. Oke, lalu bagi kalian yang masih penasaran berapa kecepatan WiFi yang saya gunakan untuk memainkan game Genshin Impact di aplikasi OneTap ini, kita bisa lihat saja sendiri. Di sini saya menggunakan speed test di Google. Dan ya seperti inilah kecepatan dari internet yang saya gunakan. Namun ini tidak sebagai patokan ya, karena berapapun kecepatan yang digunakan itu tetap saja kuning nantinya. Biasanya itu menyesuaikan dari VPN-nya juga, karena di sini saya tidak menggunakan VPN maka lainnya akan sama saja. Intinya kecepatan minimum yang kita perlukan untuk bisa memainkan game di dalam aplikasi OneTap ini adalah 2 Mbps saja. Itu sudah cukup ya untuk memainkan game di aplikasi OneTap ini. Bahkan meskipun milik saya di sini 8 Mbps, namun ini sama saja dengan yang 2 Mbps karena itu juga sudah maksimal kecepatan jika tidak menggunakan VPN. Oke, saya rasa cukup sekian, semoga membantu dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.